para talabul ilm menghafalnya. Yang pertama, yang kedua adalah agar lebih umum, menyeluruh manfaatnya, agar lebih luas manfaatnya. Nah, summa udbiuha bi babin fi hafil al-Fatihah, dan kemudian aku memberikan bab, yang nomor satu bab tentang niat, ini nomor dua tentang apa, dan aku jelaskan di dalamnya kata-kata yang sulit untuk dipahami. Jadi bagi orang yang sulit memahami kata-kata tersebut, aku jelaskan maknanya, kata Imam An-Nawawi. Wa bagi likulli raghibin fil akhirah ay ya'rifa hadhihi al-ahadits, dan hendaklah anjurin Imam Nawawi adalah apa? Dan hendaklah setiap orang yang ingin bahagia di akhirat, orang yang ingin sukses di akhirat, untuk mengetahui hadis-hadis ini, kata Imam Nawawi. Jadi kalau kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, kita ingin selamat, kita perlu mengetahui 40 hadis ini. Nah, lima isyarat alaihi minal muhimmat. Kenapa? Karena 42 hadis ini mengandung di dalamnya hadis-hadis yang sangat mulia, hadis-hadis yang sangat penting sekali. Wa tawaitu alaihi minat tanbih ada. Nah, wa tawat alaihi minal tanbih ala jami' ta'at wa dzalika dairatan liman tadabbara. Dan hadis ini mengandung di dalamnya semua perkara-perkara yang menyuruh kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkandung di dalamnya semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sangat nampak bagi orang yang mau merenungi hadis-hadis yang akan saya bawakan ini nanti. Ya, ada 40 hadis yang sangat bagus sekali untuk dipelajari, yang terkandung di dalamnya manfaat yang sangat besar sekali. Nah, wa 'alallahi i'timadi, dan hanya kepada Allah aku menyandarkan urusanku, wa ilaihi tafwidi, dan aku serahkan semua urusanku, wa istinadi, dan penyandaranku, walhamdulillahi wa ni'mah, dan segala puji bagi Allah dan nikmat, wa bi taufiq wal isma, dan dengannya taufik itu hanya dengan Allah kita mendapatkan taufik dan penjagaan. Ini adalah mukadimah dari Imam Nawawi, di mana beliau mengarang ini karena tadi pertama adalah mengikuti para ulama-ulama yang terdahulu. Yang kemudian dia mengamalkan hadis, fal yuballighu syahid al-ghaib, adalah orang yang mendengarkan hadis, menyampaikan kepada yang tidak mendengarkannya. Kemudian juga beliau teringat dengan hadis Rasulullah, ya nadallah ya imri'in sami'a maqalati fawaha fa'adaha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengarkan hadis dan mau mengajarkannya, mengamalkannya sesuai dengan apa yang dia dengar. Inilah motivasi Imam Nawawi mengarang Arba'in Nawawi ini. Maka sekali lagi sangat penting bagi kita untuk mempelajarinya. Apalagi yang mengarang adalah Imam Madzhab Syafi'i, imam yang sangat terkenal yang di kalangan kaum muslimin. Ya, makanya para ulama mengatakan Imam Nawawi adalah orang yang paling ikhlas dalam mengarang kitab. Ya, kenapa? Karena keikhlasan inilah Allah perkenalkan Imam Nawawi ke seluruh dunia. Ya, tidak ada satupun orang tidak kenal dengan Arba'in Nawawi. Tidak ada satupun orang tidak kenal hadis Riyadhus Shalihin. Ya, mohon maaf, mau di pondok NU, Muhammadiyah, Persis, apapun itu pondok, pasti diajarkan dua kitab ini. Ya, Riyadhus Shalihin dan Arba'in Nawawi. Ya, terutama Arba'in Nawawi. Ya, karena hanya 42 hadis sehingga mudah dihafal. Ya, demikian mengenai mukadimah. Kemudian kenapa kita belajar Arba'in Nawawi, kemudian juga biografi Imam Nawawi. Ya, saya cukup sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya jawab, kalian tetap masyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Bagi bapak-bapak yang bertanya mungkin bisa dengan mic dari ibu tetap ditulis. Nanti untuk beberapa pertanyaan yang baik akan diberikan di kitab yang lainnya. Silakan bapak-bapak. Sebelumnya kita bacakan dulu ada satu pertanyaan. Sambil yang lainnya mungkin bapak-bapak menyiapkan pertanyaan. Bismillah, apa yang dimaksud dengan al-wala dan barok? Al-wala dan barok. Jadi barok ya, bukan barok ya. Wala dan barok dan tawadhu. Oke, nah. Maksudnya wala, barok dan tawadhu. Oke. Wala itu adalah berkasih sayang. Yaitu berkasih sayang, memberikan berteman, menjadikan yaitu panutan, menjadikan kekasih, itu namanya wala. Dan kita sebagai orang Islam tidak boleh berwala kecuali kepada orang Islam. Jadi kita memberikan kasih sayang kita, memberikan perhatian kita, memberikan atau menjadikan panutan kita, menjadikan teladan kita dalam harus orang Islam. Kita tidak boleh menjadikan orang non-Islam sebagai teladan kita. Kita tidak boleh menjadikan kaum kafir sebagai panutan kita.
berkasih sayang, bahkan sampai menikah dengan mereka. Ya tidak boleh. Ini namanya wala. Jadi wala itu adalah loyalitas. Loyalitas kita harus diberikan kepada sesama muslim. Ya tidak boleh kita berloyalitas dengan non muslim. Bahkan Allah mengatakan walau kana aba'ahum au abna'ahum au ikhwanakum, walaupun mereka itu bapak-bapak kalian, walaupun mereka itu adalah anak-anak kalian, walaupun mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Bahkan seorang sahabat dia pernah ketika dia masuk Islam, ibunya mengancam, saya tidak akan makan kalau kamu gak mau keluar dari agama Muhammad, saya tidak akan makan. Maka anaknya ini yang masuk Islam mengatakan, wahai ibuku, walaupun kamu memiliki 10 nyawa, keluar satu persatu nyawa itu, saya akan keluar dari agama Muhammad, saya tidak akan keluar dari agama Islam. Ini menunjukkan wala yang sangat tinggi kepada Islam. Walaupun ibunya yang memang kafir, dia akan kafir. Walaupun ibunya mati, ya, nyawanya 10 keluar satu-satu, nggak akan keluar dari Islam. Ini namanya wala. Ya, nah, maka wala ini harus diberikan kepada Islam. Loyalitas ini diberikan kepada Islam, tidak boleh kepada yang lain. Kemudian barok, orang selain salah paham dengan barok. Barok itu artinya berlepas diri dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Barok di sini bukan berarti kita harus membenci orang kafir, tidak. Sering salah paham di sini, sehingga apa? Setiap orang kafir dibenci, dicaci maki, dihina, dijatuhkan martabatnya, tidak boleh. Ya, barok di sini adalah berlepas diri. Maknanya berlepas diri adalah apa? Berlepas diri dari ibadah-ibadah mereka, berlepas diri dari keyakinan-keyakinan mereka, berlepas diri dari perbuatan-perbuatan kemusyrikan mereka. Adapun bermuamalah, yang jual beli dengan orang muslim, silakan. Rasulullah pernah bermuamalah dengan Yahudi, sampai baju perang Rasulullah digadaikan, dan ketika beliau meninggal tidak bisa menembus. Ya, bertetangga dengan kaum non muslim, silakan mengantarkan makanan, dikasih makanan oleh non muslim, silakan. Ya, Rasulullah pernah dikasih makanan orang Yahudi, bahkan pernah dikasih makanan yang ada racunnya. Sampai ulama mengatakan di antara sebab meninggalnya Rasulullah adalah salah satunya bekas racun yang masih ada. Ya, sampai seperti itu. Jadi bukan berarti barok itu benci pada orang kafir, bukan. Barok itu berlepas diri. Ketika mereka merayakan hari raya mereka, kita nggak perlu ikut. Ya jangan sampai, wah ini kan tetangga saya, Pak Ustaz, saya perlu toleransi. Enggak. Kita harus barok. Nggak perlu kita. Kenapa? Karena mereka merayakan hari kekafiran mereka. Yang beragama dengan agama mereka, kita nggak boleh ikut membantu. Tapi kalau sekedar misalkan ada yang meninggal di antara mereka karena teman kantor kita tidak suka mengucapkan itu berdasarkan itu, silakan. Selama kita nggak ikut acara penguburannya yang maaf sesuai dengan agama mereka, ya kita datang ikut bersama-sama, silakan. Ini muamalah duniawi ya. Maka mungkin justru dengan baiknya kita, mereka masing-masing masuk Islam. Ketahuilah, saya punya teman namanya jadi lupa ya. Beliau tinggal di Amerika, ya. Beliau tinggal di Amerika. Dia salah satu udara di Amerika. Dia ketua KIPMI. Di mana beliau bercerita bahwasanya, ketahuilah orang-orang kafir di Amerika itu masuk Islam karena ada 2 hal. Ya, ada 2 hal. Yang pertama, kalau itu orang awam, orang yang masyarakat biasa masuk Islam karena melihat akhlaknya kaum muslimin di sana. Ya, orang Amerika itu masuk Islam karena melihat akhlak. Ya, dimana kalau ada orang miskin, ada orang Islam, dibantu dia kasih makan. Ya, itu diperhatikan seperti itu sehingga mereka masuk Islam. Kalau buka puasa ada melihat orang miskin, diajak, ya, sehingga mereka makan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau itu orang ilmuwan, orang yang cerdas masuk Islam karena apa? Karena meneliti sebuah penelitian dan dilihat dalam Islam ternyata sudah ada fakta di sunnah, sehingga mereka masuk Islam. Contoh misalkan ada orang masuk Islam gara-gara meneliti, profesor ini masuk Islam meneliti hadis Rasulullah, jika minuman kalian ini minuman, ya, ada lalat masuk, maka celupkan lalat itu, buang dan minum airnya, maka kita tidak akan apa-apa. Karena kata Rasulullah, di sayap sebelah kanan, sebelah kiri mengandung racun, sayap sebelah kanan mengandung obat. Ketika jatuh dia mengeluarkan racunnya, ketika ditenggelamkan obatnya akan keluar. Dan diteliti oleh profesor, dan benar, ternyata benar apa kata Muhammad. Padahal di zaman Muhammad belum ada mikroskop, belum ada ilmu biologi, kimia dan sebagainya. Berarti ini orang pasti berkata dengan wahyu dari Tuhan, sehingga orang ini masuk Islam. Ya. Contoh yang lain, hadis tentang idza wala qalbu ina ahadikum falyaghsil sab'a maratin wa awla biturab.
Jika piring kalian dijilati anjing, maka cucilah 7 kali, yang pertama dengan tanah. Oleh profesor di barat diteliti, dia coba dulu dicuci dengan sabun, pakai sabun apapun dicuci jilatan anjing itu. Kemudian dibawa ke mikroskop, dibawa dilihat, ternyata bakteri, basil dan segala sesuatunya masih banyak, kuman-kumannya masih banyak. Pakai sabun apapun, cat apapun, tetap masih banyak. Ketika dia coba cuci dengan tanah, yang pertama tanah, habis itu dicuci dengan air 7 kali, digosok 7 kali, dilihat di bawah mikroskop bersih. Lihat, berarti Muhammad berkata dengan wah, bukan dengan hawa nafsu. Karena zaman Rasulullah nggak ada mikroskop. Gimana Rasul tahu kalau tanah bisa membersihkan? Belum lagi hadis tentang manusia. Manusia itu diciptakan di perut ibunya 40 hari sebagai mani, 40 hari kemudian sumber darah, sumber daging, dan ketika umur 124 hari dikasih roh, 4 bulan dikasih roh. Dan ini cocok dengan ilmu sains. Ya, sehingga orang barat itu masuk Islam karena meneliti, yaitu hadis dari ayat Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, ya masalah jini wal insi istatatum an tanfudu min aqtari samawati wal ard fanfudu la tanfudu illa bisultan. Ini ayat tentang pesawat terbang. Ya, jadi ayat pesawat terbang itu ada dalam Al-Quran surah Ar-Rahman tadi. Sehingga oleh orang barat jadikan acuan bahwasanya kita itu bisa terbang, kita itu bisa melalui dunia timur ke barat. Baru kita dengar suara pesawat terbang. Baru lewat. Ini menunjukkan bahasanya apa? Islam itu agama yang benar, agama yang berdasarkan dalil, berdasarkan wahyu, bukan akal-akal. Makanya tidak ada satupun orang yang bisa mempertentangkan antara satu dan yang lainnya. Tidak ada orang satupun yang bisa membuat semisal Al-Quran. Allah tantang itu. Seluruh dunia, ya, walaupun berbau, kali tolong suruh membuat satu surat seperti Al-Quran, tidak akan bisa. Allah tantang dalam Al-Quran. Ini menjadi bahasanya Al-Quran itu adalah agama yang benar. Apa itu benar datang dari Allah, ini ada pertentangan. Kalau bin ilmillahi la wajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kalau seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, akan ada perselisihan yang banyak. Ya bayangkan, ribuan ayat, 6.000 ayat tidak ada yang bertentangan. Ya, ini menjadi bahasa Al-Quran itu adalah benar. Maka kita kembali di sini, ya, inilah. Jadi Islam itu jaya atau orang Islam, orang kafir itu masuk Islam karena akhlak. Karena dari ini berasal dari akhlak. Oleh karena itu barat itu bukan berarti kita membenci. Kita punya tetangga orang muslim kita benci. Ketemu perlu, ya kadang kita senggol supaya dia jatuh. Ini tidak benar. Ini bukan barat. Barat itu berlepas diri dari akidah, keyakinan mereka, amalan mereka, dan kita tidak menolong dalam ibadah mereka. Itu barat. Adapun barat dengan disertai benci apa? Kalau mereka memerangi kita, ya seperti umat di Rohingya yang masalah ditindas, kita harus benci sama mereka. Ada secara orang kafir secara umum kita nggak boleh benci kalau tidak memerangi Islam. Sebagaimana Rasulullah tadi berbuat di pasar bertemu, ya kemudian bermuamalah. Kenapa Rasulullah mulai mengusir orang Yahudi ketika orang Yahudi mengkhianati perjanjian? Ya, sehingga orang diusir dari Madinah. Yang diusir oleh Rasul dari Madinah. Ini menunjukkan barat itu seperti itu, bukan benci kepada semua orang kafir, tidak. Ya, ini yang salah paham. Kemudian warok itu, ya, warok itu adalah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan yang tadi kita sudah jelaskan. Warok artinya merasa cukup. Ya, dia merasa tidak, kalau bukan miliknya dia nggak akan mencari-cari. Ya, kalau bukan miliknya dia nggak mencari-cari. Apa yang Allah berikan dia terima dengan bahagia dan senang. Ya, ini warok. Ya, nah warok itu dia makan makanan yang halal. Sebenarnya Allah mengatakan al-warok akul min hasbil halal. Warok itu adalah makanan yang halal. Ya, sehingga Imam Bukhari mengatakan sesungguhnya aku tahu bahwasanya rezeki itu dari tanjakan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun orang yang bisa mengambil rezeki yang Allah gariskan untukku. Oleh karena itu aku tenang, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Tidak ada apa yang bisa mengambil rezeki kita, hanya kita sendiri. Ya, maka jangan khawatir jatuh miskin. Ya, makanya perbedaan orang kita dengan zaman dahulu. Kalau Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim sudah sepuh dan anaknya yang masih kecil, apa kata Nabi Ibrahim? Maka bukan ibadi, apa yang akan ibadai oleh cucuku? Kalau orang sekarang udah tua, anaknya ada kecil-kecil, maka kuluna ibadi, mereka akan makan apa kalau aku mati? Iya kan? Ini bedanya. Kenapa? Karena orang yang beriman yakin rezeki itu di tangan Allah. Ya, rezeki itu di tangan Allah.
Wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah tuliskan rezekinya. Ya, makanya kalau orang itu tawakal, sebagai kata Rasulullah, tawakkalu kama tawakkal tayru ya la bihukumullah. Kalau seandainya seorang itu bertawakal bagaimana tawakalnya burung, Allah akan berikan rezeki yang luas. Ya, di mana burung itu berangkat pagi dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Jadi intinya apa di sini, Pak? Intinya usaha. Kita harus berusaha. Gimana Allah akan berikan kekayaan kalau kita nggak mau usaha? Pak, kan Allah takdirkan saya kaya. Udah saya di rumah aja, makan di rumah, nanti juga kaya sendiri. Bisa nggak begitu, Pak? Nggak bisa. Jadi kita harus berusaha. Apakah yang benar adalah doa, usaha, baru kita sadarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang itu merasa cukup atas pemberian Allah, tidak pernah mengeluh. Ya, Allah berikan misalkan dari rezeki 10.000, alhamdulillah. Allah nggak beri apa-apa sama sekali, alhamdulillah. Ya, bukan aduh. Kok saya nggak dapat duit ya? Musibah ini. Nah, ini bukan warok namanya. Ya, dapat rezeki 100 juta, alhamdulillah. Ya. Jadi Allah berikan kaya miskin itu. Jadi orang kaya pun bisa warok. Dia warok itu bukan berarti miskin, orang yang nggak punya apa-apa, bukan. Orang kaya yang menerima kekayaannya dengan ikhlas kemudian digunakan untuk jalan Allah, dia sedekahkan, itu bisa disebut warok. Ya, merasa cukup. Nah, bahkan dia bisa meninggalkan yaitu perkara dunia untuk mentaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi warok itu adalah mengatakan orang itu tidak disibukkan dengan dunia, waktunya ibadah tetap ibadah. Tapi kalau dia sudah miskin, dia cari dunia sampai lupa akhirat, makanya bukan warok. Ya, nah, tawadhu, kalau tawadhu itu rendah diri, rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Artinya tidak sombong. Tawadhu itu lawan dari takabur, yaitu merendah. Ya, dia tidak dipuji orang, dia nggak senang. Makanya kata Rasulullah, kalau ada orang muji-muji kamu, lempar pasir. Tapi kalau kita amalkan sekarang, kita tangkap polisi, Pak. Itu muji-muji orang, aku lemparin pasir, yang bukannya kena pasir, aku ditangkap polisi sekarang ya. Iya. Nah, baru aja lempar duit. Betul, Pak. Lempar makanan, Pak. Ya. Jadi tawadhu itu artinya merendah, tidak sombong. Ini loh gue bukan begitu. Tawadhu itu ya biasa. Dan orang tawadhu itu saya pernah melihat ketika saya menonton di Al-Quran dulu, ada seorang tua, itu orang kaya sekali. Ya, dia kalau kemana dia tak supir, tapi pakainya biasa. Ya, anaknya itu kalau dia antar anaknya atau keluar dari rumah itu makanan itu dia bawa telur, karena dia pengusaha ayam dan pengusaha telur. Jadi mobil itu penuh dengan telur. Tapi dia biasa, pakainya biasa, sebenarnya ada jepit. Ya, tapi kalau Pak pakai itu, walaupun pakainya kadang-kadang tetap kelihatan kayanya Pak ya, ulatnya ya, ulat kaya. Dan saya juga pernah di Bintaro ini ada seorang punya perusahaan minyak. Ya, dia perusahaan minyak, kelapa sawit dan sebagainya di Bintaro. Infak kalau menurut saya 100 juta pesantren saya. Dia itu HP-nya, masya Allah, kalau orang HP-nya canggih-canggih gitu kan, Android yang murah itu, dia HP-nya Nokia yang zaman dulu Pak, bahkan di tali karet. Ya. Celananya celana sirwal harga 35.000, bajunya baju gamis biasa. Duitnya miliaran Pak. Infak ke pesantren saya 100 juta. Ini contoh orang yang tawadhu, orang yang warok seperti itu. Ya, dia menggunakan nikmat Allah itu ala kadarnya. Dia tidak lalai dengan semua kenikmatan. Ini orang warok. Ya, bukan berarti orang warok itu nggak boleh punya mobil, nggak boleh punya rumah tinggal, enggak. Warok itu menggunakan nikmat-nikmat Allah itu adalah untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah orang warok dan orang tawadhu. Tawadhu itu tidak sombong ya, merendahkan dirinya, menggunakan nikmat Allah dengan ala kadarnya. Ini mungkin mengenai warok, wala dan tawadhu. Nah, ada lagi yang lain? Bapak ada yang bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wahyu dari Kreatif Persada. Yang saya mau tanyakan, bagaimana kita menyikapi perbedaan mazhab? Demikian mohon keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kita menyikapi perbedaan mazhab? Contoh yang terjadi di masyarakat ini yang sering kita lihat adalah misalkan satu masjid, ada yang satu kurut, ada yang satu tidak, kan begitu kan? Maka gimana kita menyikapi? Kadang ada orang yang lihat orang yang tidak kurut, hasad ya, ada gil dalam hatinya.
Maka bagaimana kita mensikapi? Maka kita kembalikan kepada pendiri madhabnya. Para ulama, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan apa? Ya, idza shahal hadisu fa huwa madhhabi. Jika hadis itu sahih, itulah madhab saya. Jadi madhabnya para ulama itu hadisnya sahih. Kalau hadisnya tidak sahih, maka tidak dipakai. Kemudian beliau mengatakan juga, ya, la yahilu li ahadin ay ya'khudha bi qawlina ma lam ya'rifu aina dalili. Kata imam madhab tadi mengatakan, siapa saja yang tidak tahu dalil yang saya gunakan ketika saya berpendapat begini, maka dia tidak boleh mengambil pendapatku. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapat pendapat Imam Syafi'i, kita harus tahu dalilnya mana. Kalau kita tidak tahu dalilnya, haram bagi kita untuk mengambil pendapat ini. Menurut mereka sendiri, mereka mengatakan seperti itu. Ya, nggak boleh mengambil pendapat imam kalau nggak tahu dalilnya mana. Kemudian beliau mengatakan, ya, idza ra'aita bi anna qawli ta'arudu bi dalil ibni qawli al-jidar, kata ulama. Kalau kalian melihat bahwasanya pendapat kami para imam ini menyelisih hadis yang sahih, lemparkan pendapat kami ke tembok, artinya buang, jangan diambil. Ya, nah, kemudian beliau juga mengatakan, ya, bi anna qawla ahadin yukhad wa yutrak illa sahih hadal kutub, kata Imam Malik. Imam Malik itu imam Darul Hijrah, imam Madinah Madinah. Perkataan seseorang bisa diambil, bisa dibuang, kecuali pemilik kuburan ini, yaitu kuburan Rasulullah. Hanya ucapan Rasulullah yang tidak boleh kita tolak. Ada pendapat imam, pendapat ulama boleh kita buang, selama menyelisih dalil. Ini menunjukkan bahasanya apa? Dalam masalah fikih kita nggak boleh fanatik. Ya, dan masing-masing ulama mereka memiliki dalil-dalilnya. Kadang ulama ini berdalil berkata ini, kadang dalilnya dia lemah karena dia belum melihat, dia terlalu. Ada yang lebih kuat. Makanya ketika kita mensikapi dalil, mensikapi persediaan ulama adalah kita mengambil pendapat yang paling kuat. Ambillah pendapat jumhur ulama, itu yang paling kuat. Bukan karena pokoknya ini Syafi'i, pokoknya Syafi'i, bukan. Atau yang Maliki ini pokoknya Maliki. Ya. Nah, kalau kita seperti ini namanya kita fanatik buta. Ya, fanatik itu dilarang dalam agama. Ta'assub, fanatik buta, itu dilarang. Gak boleh kita fanatik, gak boleh kita ta'assub. Fanatik itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Kepada hadis kita wajib fanatik. Tapi kepada pendapat ulama kita tidak harus fanatik. Madhab itu kapan adanya? Cuma tabi'in. Sahabat tidak bermadhab. Ya, zaman tabi'in, ya, ada zaman tabi'in dan tabi'in. Sahabat tidak bermadhab. Sebelum mereka hidup, bagaimana dia mereka bermadhab? Ya, mereka mengamalkan hadis. Maka sekali lagi, madhab apapun Pak itu, mau Syafi'i, mau Maliki, mau Ahmad bin Hanbal, ketika mengamalkan ini, tanya dalilnya mana. Kalau nggak ada dalilnya, ya sudah, jangan diamalkan. Begitu juga kita sudah berkokoh dari dulu mengamalkan ini. Kita nggak tahu dalil, ya kita belajar. Kenapa? Syarat diterimanya amal itu dua. Apa? Ikhlas dan mutaba'atul Rasul. Bukan mutaba'atul Syafi'i, mutaba'atul Malik, mutaba'atul Hanafi, bukan. Ibadah itu terima kalau kita ikhlas karena Allah. Kedua, mengikuti tata caranya ibadah Rasulullah. Kalau ibadah itu nggak pernah diamalkan Rasulullah, tidak ada dalilnya, kita tinggalkan walaupun itu mendapat iman. Kecuali masalah-masalah kontemporer yang zaman Rasul tidak ada, maka kita bersandar kepada pendapat imam. Kenapa? Karena imam-imam itu ketika berpendapat seperti itu, mereka mengacu pada dalil-dalil yang dimana kita nggak paham dalil, tapi mereka paham. Ya, nah, jadi dalam perkara pokok agama ibadah kita harus berdasarkan dalil dari Allah dan sabda Rasulullah. Adapun kalau ada orang mengamalkan, kita ya toleran. Selama itu tidak mengeluarkan dia dari akidah usaha jamaah, kita nggak ada masalah. Ada orang turun nggak turun, nggak masalah. Makanya kalau saya disuruh imamin, itu saya tanya, Pak, biasanya kalau saya disuruh imamin saya tolak, karena ada hadis Rasulullah bahasanya yang berhak mengimamin itu adalah penduduk kaum tersebut, Maka kalau mereka masa saya tanya, Pak, maaf, di sini pakai kunut nggak kalau subuh gitu? Oh pakai Ustaz, bisa pakai kunut, ya? Di sini pakai kunut, bisa nggak pakai kunut? Ya, supaya apa? Tidak terjadi ikhtilaf. Karena kadang kita kekeh dengan pendapat kita, pokoknya saya nggak mau pakai kunut. Makmumnya pakai kunut semua. Ada yang mereka nanti batalkan, mereka suruh lagi. Ada yang sujud sahwi, Pak. Gara-gara apa? Pilih-pilih kunut. Ya, nah ini menunjukkan apa? Kita perlu tasamuh di sini, perlu belajar Islam yang mendalam supaya kita tidak saling menyalahkan, tidak menyesatkan, tidak. Kenapa masalah furu', masalah cabang itu ya seperti itu. Dan masalah fikih itu nggak akan pernah ada habisnya. Fikih itu pasti dalamnya ada pola fulan. Fikih itu pasti ada perselisihan. Dan fikih ini kan furu'. Intinya adalah selama ibadah kita, sholat kita sama seperti Rasulullah,
Ya, ibadah kita sama dengan Rasulullah, kalau ingin mengamalkan ini, maka tidak ada masalah. Sama dengan misalkan takbir, ada yang begini, ada yang begini, ya, yang nggak boleh itu begini gitu. Nah, maka nggak ada masalah, ada orang begini, ada orang begini, silakan mengamalkan. Ya, nah ini artinya apa? Karena memang kadang Rasulullah itu mengamalkan begini dan begitu. Ya, sama dengan misalkan sujud, lutut duluan atau tangan duluan, akhirnya berat. Lutut duluan berapa ini? Padahal Rasulullah pernah dengan lutut duluan, pernah dengan tangan duluan. Hadisnya dua-duanya sah. Ya, tergantung kita mengamalkan yang mana, kan begitu. Nah, jadi dalam masalah fikih kita tidak perlu bertasaddud dalam artian keras-kerasan, saling bahkan mendiamkan. Ya, gara-gara tidak pendapat kita diamin orangnya selama-lamanya. Padahal kita nggak boleh mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, apalagi satu musola dengan satu jemaah. Gara-gara perselisihan yang memang asalnya sepele bukan masalah akidah, kita bermusuhan. Maka ini tidak baik, tidak benar. Maka apapun itu ibadah, baiknya kita dasarkan kepada qala Allah wa qala Rasul. Kalau tidak ada hadis, kita cari pendapat para ulama yang kuat yang mana. Ya, jadi gampang. Kadang kita ini terpaku karena tradisi kita. Udah tradisi, udah daging. Ketika kita nggak mengamalkannya, kita merasa gimana gitu. Dan juga kalau kita tinggalkan kadang dikucilkan masyarakat. Ini karena mohon maaf, jahilnya masyarakat kita. Makanya perlu belajar itu di sini. Perlunya kita dakwah dengan yang benar, sampaikan ilmu yang benar itu di sini supaya pemikiran masyarakat yang jumbo tadi itu terbuka. Ya biasanya kalau udah di komplek-komplek itu lebih terbuka. Makanya kalau pengajar-pengajar di komplek itu, di rumah-rumah itu lebih. Kenapa? Karena orang-orangnya lebih terpelajar. Ketika mendapatkan perbedaan mereka lebih menerima. Tapi kalau di kampung rumah nih, saya jujur aja ya, di kampung-kampung itu sulit. Karena beberapa kali saya isi di kampung itu pasti fitnahnya besar sekali. Ya, seperti di kampung saya sendiri, kalau saya di kampung saya nggak dipakai, dulu awalnya dipakai. Karena ada perbedaan beberapa pendapat dengan imamnya, dengan pemimpinannya sehingga begitu. Nah, oleh karena itu, dalam masalah fikih kita perlu belajar yang luas, kita perlu belajar pendapat para ulama. Jangan hanya ini pendapat Syafi'i, padahal itu belum tentu pendapat Syafi'i. Berapa banyak orang yang mengatakan ini pendapat Syafi'i ternyata bukan. Contoh saja. Ya, menurut pendapat Imam Syafi'i mengirim Al-Fatihah kepada mayat itu tidak sampai. Tidak sampai itu menurut pendapat Syafi'i. Bahkan kumpul-kumpul di rumah ahli mayit, makan-makan ketika ada orang mati kita kumpul makan-makan itu menurut Imam Syafi'i itu adalah niyah. Ya, tapi di Indonesia ini pendapat Syafi'i boleh, kan begitu kan? Nah, ada pun yang membolehkan malah justru Ibnu Taimiyah mengirim bacaan Al-Fatihah itu sampai kepada si mayat itu Ibnu Taimiyah. Tapi orang Indonesia benci pada Ibnu Taimiyah, aneh kan? Ini karena nggak tahu dalil, nggak tahu ilmu. Ya, makanya pentingnya ilmu itu di sini belajar. Jangan semua pokoknya di Imam Syafi'i belum tentu. Kita perlu belajar. Makanya ini diantaranya pendapat Syafi'i dan Arba'in Nawawi ini berasal dari hadis. Mari kita kupas sehingga kita tahu ini loh sebenarnya di antara bagian dari mazhab Syafi'i. Ya, kalau mau benar-benar tahu isi dalilnya, baca kitab Ar-Risalah atau kitab Al-Um, yang kitab induknya yang Syafi'i mazhab Syafi'i. Ya, sehingga dan yang paling penting lagi adalah kita tahu semua mazhab itu akidahnya sama mereka. Yang aneh itu adalah apa? Saya bermazhab Syafi'i, tapi akidahnya tidak Syafi'i. Itu yang aneh. Ya, makanya kalau kita mau bermazhab Syafi'i, kita ambil akidahnya Imam Syafi'i karena ini akidahnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu akidahnya sama. Hanya saja dalam masalah fikih berbeda. Ini antara guru dan murid, wajar, tidak masalah. Dan mereka tidak pernah menjelek-jelekan. Yang terjadi menjelek-jelekan itu adalah biasanya fanatik itu adalah pengikutnya. Ya, sehingga ketika pengikutnya itu sehingga sampai disebutkan ada orang mengarang hadis demi untuk melegalitaskan mazhabnya, ada di zaman dahulu itu. Jadi jika di sini hadis palsu, ya, nah ada juga hadis palsu itu. Jadi sebab adanya muncul hadis palsu di antaranya satu fanatik mazhab, sehingga hadis misalkan siapa yang menikahi wanita dari bani ini maka pernikahannya tidak sah karena fanatik mazhab. Ada yang begitu. Ada juga hadis palsu itu muncul karena pedagang. Sebagaimana hadis man akala barijjan, ya, lalu kita tutup. Siapa yang makan terong, ya, misalnya makan terong akan diambil dosa. Biasanya hadis-hadisnya pedagang zaman dahulu, sehingga mereka mengarang-arang hadis palsu. Ya, karena itu sekali lagi kita ketika menghadapi mazhab maka tidak perlu fanatik. Kita ambil pendapat para ulama boleh, tapi yang berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
dan berpegang teguh dengan dalil itu lebih selamat daripada berpegang teguh dengan pendapat ulama. Ya, kalau dalil itu soleh dan jelas kan begitu. Nah, makanya nanti di namanya Al-Nawawi juga menjelaskan ya bagaimana kita bersikap dalam ibadah, bagaimana kita yaitu mencari ilmu, bagaimana kita berakhlak ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang lain? Bapak ada lagi? Boleh? Mungkin terakhir karena bilang ada 2 orang yang silakan. Oke, sebentar Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari warga Komplek. Yang saya tanyakan bagaimana gini, saya di sini kan baru belajar tentang hadis ya. Tapi sebelumnya memang saya pernah mengikuti kajian tentang penguasaan bulughul maram. Cuman ya sekedar mengerti aja artinya hadis. Nah, yang saya tanyakan saya baru belajar kira-kira hadis mana yang perlu saya hafal untuk pertama kali saya hafal seperti itu. Terus yang kedua, adakah cara-cara khusus untuk menghafal hadis tersebut ya? Di satu sisi memang saya orang belajar, tentunya kalau dibandingkan dengan orang pendakwa, tentunya hafalan hadis harus kuat. Memang ada utamanya, tapi kalau di sini kan saya ya seperti orang biasa aja gitu. Tentunya gimana nih kiat-kiatnya supaya cara hafal itu lebih tepat mengena, kemudian lebih aplikatif dan lebih bermanfaat ke tetangga, masyarakat dan sekitarnya. Ini saja yang perlu saya tanyakan. Saya juga semangat Ya, pertanyaan sangat bagus sekali. Kira-kira hadis mana saja yang perlu saya hafal? Ya, mungkin kalau hadis-hadis mungkin kita sulit untuk mengatakan mana yang kita hafal ya. Tapi kalau mau memang ini Al-Nawawi ini sangat cocok untuk dihafal karena Al-Nawawi tadi disebutkan mencakup akidah, mencakup muamalah, mencakup jihad, mencakup akhlak dan sebagainya. Dan Imam Nawawi pun membuat hadis ini berdasarkan adalah urutan. Misalkan hadis pertama, ternyata hadis pertama itu adalah ulama. Tidaklah setiap buku hadis itu mencantumkan hadis pertama atau hadis bagian pertama. Apa itu? Innamal a'malu binniyat. Sehingga Imam Bukhari pun mengarang dalam kitabnya hadis yang pertama beliau tulis adalah hadis Umar bin Khattab ini. Ya, ini jadi kenapa? Niat itu penting. Orang salah niat, amalan tidak diterima kan? Gitu. Makanya nanti kita kupas. Nah, ini salah satu hadis yang perlu kita hafal. Maka kalau mau menghafal kita Al-Nawawi ini sangat bagus. Kalau nggak bisa dari yang panjang-panjang atau urut 1, 2 boleh dipilih-pilih yang pendek-pendek dulu. Ya, nah pendek-pendeknya banyak juga. Cuma banyak pendek. Hadis yang lainnya berapa itu banyak sekali. Ya, nah, jadi kita menghafalnya kalau mau hadis Al-Nawawi ini. Kalau mau menghafal. Kemudian kiat-kiatnya pertama adalah kita luruskan niat. Niat kita menghafal itu apa? Yang untuk gaya, untuk jadi ulama, atau agar kita tahu ilmu agama dan kita bisa mengamalkan dan kita bisa mengajarkan kepada anak kita dan istri kita dan orang lain. Karena saya ingin menjelaskan, ketika orang menuntut ilmu itu niatnya ada berdua. Pertama, menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri. Jadi niat kita bukan saya cari ilmu itu saya sebarkan ke orang, bukan. Tapi mari kita hilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Itu yang pertama. Kedua, baru kita sampaikan kepada yang lain. Itu ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu bermanfaat itu kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang. Ya, nah, jadi kita harus pahami. Jadi meluruskan niat. Kedua, al-azam harus punya tekad yang kokoh, tekad yang kuat harus menghafal hadis. Kalau nggak punya tekad, ya nggak bisa. Mungkin kita akan semangat, misalnya berikan pertama, pulang ke rumah, besok udah lupa nggak mau menghafal hadis. Karena nggak ada tekad. Tekadnya di awal. Dan yang kedua, yang ketiga paling penting adalah istiqomah. Rutin, ya maka carilah waktu terus menghafal hadis. Misalkan setiap hari habis subuh menghafal hadis. Maka kalau rutin dia istiqomah, setiap saya bilang pasti hadis. Tapi kalau nggak istiqomah, ya nggak bakal bisa. Makanya perlu satu, makanya kita memberikan pendapat yang Syafi'i, pendapat kata beliau. Apa kata beliau? Lan tanalul ilma illa bisitatin. Seorang itu nggak dapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ya, yang pertama bidukain dengan kecerdasan. Nah kecerdasan itu apakah kecerdasan itu orang cerdas tidak? Faktor kecerdasan itu ada 2. Pertama karena keturunan. Ya, keturunan
Itu faktor pertama. Faktor kedua adalah belajar. Orang keturunannya cerdas tapi nggak mau belajar, cerdas nggak? Nggak pernah cerdas. Orang bodoh kalau dia rajin belajar akan cerdas. Sehingga ada kisah belajar kan, dia udah belajar suntuk nggak bisa, stres dia mau keluar dari nonton, udah nggak usah nonton. Ketika dia menyendiri kan, lihat batu, tetesan air, kan? Akhirnya batu itu berubah. Batu yang keras saja bisa berubah, apalagi otak saya yang lunak ini, sehingga dia akhirnya belajar akhirnya jadi lama. Jadi kecerdasan itu penting. Dengan belajar itu penting, belajar. Ya bin dukai wahai saya semangat. Orang kalau nggak punya semangat, nggak punya niat untuk belajar, nggak akan bisa. Orang nggak ada niat untuk apa, nggak akan bisa. Ya, dukai wahai saya dan kesungguhan. Sungguh di sini harus meluangkan waktu. Ya jangan cari waktu luang. Kita ini sering salah. Kita sering mencari waktu luang untuk belajar agama, untuk cari menghafal Al-Quran dan hadis. Ya waktu itu nggak luang lah. Kita sibuk kerja, ngurus anak, ngurus istri. Tapi harus meluangkan waktu. Sesibuk apapun, meluangkan waktu sejam, 2 jam, semenit, 2 menit untuk membaca dan menghafal hadis. Ya meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Ya, didukain, wakilsin, berzudin, kemudian bulwatin, bekal. Bekalnya mana apa? Tadi beli kitab. Gimana kita menghafal hadis nggak punya kitab? Kalau nggak beli kaset-kaset yang tentang hadis misalkan, atau menonton hadis jika kita dengerin, kan butuh biaya kan? Kalau ulama dahulu biaya itu untuk pergi mencari ilmu kepada gurunya, menemui gurunya, perjalanan jauh itu butuh yang namanya biaya. Ya kemudian tadi bidukain, wasudin, wakilsin, wakumatin, kemudian pirsa ustaz harus butuh petunjuk guru. Antum menghafal hadis, gak ada gurunya sulit. Antum menghafal Al-Quran gak ada gurunya salah. Kalau sudah menghafal Al-Quran salah, kita benerin pun sulit. Karena saya juga nganggur Al-Quran Al-Quran. Jadi anak-anak itu kalau menghafal Al-Quran hadis mungkin nggak masalah ya. Karena nggak harus makrobi ini nggak ada hadis itu nggak perlu. Jadi harus apa namanya itu bagaimana itu benar-benar kan nggak ada masalah dalam hadis. Tapi dalam Al-Quran, makanya biasanya kalau menghafal Al-Quran itu anak-anak saya suruh baca dulu di depan saya. Baca dulu yang benar. Nanti kalau salah kita benerin. Sehingga ketika dia menghafal nggak salah-salah. Tapi kalau dia nggak baca di depan gurunya, dia ngapal sendiri salah. Kita benerin, salah juga besok setelah lagi salah lagi. Karena yang melakukan di memori dia yang salah tadi. Jadi irsyad ustaz penting, tunjuk dulu. Yang terakhir tulisan. Orang menghafal itu nggak bisa instan. Kayak mie ayam, kayak mie goreng, sebentar langsung jadi tidak. Menghafal itu butuh waktu. Ya, butuh waktu yang berlama-lama, butuh waktu yang panjang. Seorang ulama menjadi ulama itu bukan karena instan. Tolong puasa putih 7 hari langsung sakti. Enggak, bukan itu. Mereka cari ilmu dari kecil sampai tua. Ya, bahkan Imam Ahmad mengatakan, la atakifu al-talabani hatta amla'ul fami biturab. Saya tidak akan pernah berhenti menuntut ilmu sampai mulut penuh dengan tanah. Artinya aku sampai meninggal dunia. Jadi mencari ilmu itu dari lahir sampai meninggal. Ya minal mahdi ila lahdi itu benar. Walaupun itu bukan hadis tapi itu ungkapan. Cari ilmu itu dari lahir sampai mati kita cari ilmu. Ya, jadi butuh waktu yang lama ketika menghafal hadis. Ya, ini pendapat nasihat Imam Syafi'i agar kita tidak mudah atau agar kita semangat menuntut ilmu ya. Jadi harus dengan kecerdasan, semangat, ya, biaya, kemudian dengan apa tadi dengan bukain, wazudin, kesungguhan, dan dengan irsyad ustaz petunjuk guru, dan dengan tadi yang terakhir itu bisa waktu yang panjang. Ya, jadi hafal hadis ya, tapi kita sekitar 9 menit hafal 5 hadis, 10 hadis, kan enggak, terus sama orang hafal Quran. Hafal Quran itu butuh waktu, bahkan kalau hafal Quran harus ulang lagi, karena kalau enggak diulang hilang. Karena al-hifdu kalbahain, hafal itu seperti binatang. Idza lam tartabit, jika tidak diikat akan hilang. Dan mengikat hafalan itu dengan apa? Dengan murojaah. Ya, ikat hafalan itu dengan murojaah, begitu. Dan biasanya Pak, kalau hafal itu mudah, menghafal hadis itu mudah, hafal mudah. Yang sulit itu menjaga hafal itu yang berat. Ya, berat sekali. Apalagi kalau saya dulu di pondok mudah, hafal karena masih di pondok belum mikirnya. Karena udah nikah, udah punya anak istri, hafalnya susah. Apalagi murojaah gitu kan. Hafal aja susah, apalagi murojaah. Maka di antara dengan salah saya mengajar begini, mengajar itu dengan membaca murojaah ulang sehingga hafal itu masih melekat. Demikian mungkin jawabannya. Ada satu lagi ya? Langsung tanya. Iya, sekali lagi Ustaz. Iya, boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suki Ustaz. Saya mau nanya tentang tadi ada istilah waro, syuhud. Ya, waro dan syuhud mungkin kalau dikaitkan dengan ilmu-ilmu ilmu tasawuf itu nyambungnya sih Pak. Mungkin ada relevansinya kayak gini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang war dan zuhud itu sama dengan seperti istilah iman dan Islam. Idza ijtama iftaraqa, idza iftaraqa ijtama. Dua kata kalau disebutkan satu-satu masing-masing memiliki definisi sendiri-sendiri. Tapi kalau disebutkan satu saja masuk di dalamnya. Kalau ada orang mengatakan waro, ya masuk di dalamnya zuhud. Kalau ada orang bilang zuhud masuk dalamnya waro. Sama dengan orang mengatakan Islam. Islam itu nggak akan bisa Islam kalau nggak ada iman kan? Sama, orang nggak akan disebut beriman kalau dia nggak Islam. Nah itu maknanya. Jadi kalau disebut satu saja sudah mencakup makna yang dua. Kalau disebutkan masing-masing disebut masih maknanya beda-beda. Nah itu. Jadi memang waro dan juhud, kemudian apa lagi tadi? Itu memang sama ya. Waro, juhud, kemudian tawabuk itu semua mirip-mirip, ya tidak ada bedanya. Karena memang kalau sekali lagi itulah istilah dalam agama. Idza ijtama iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama. Kalau disebutkan dua-duanya masing-masing memiliki definisi sendiri-sendiri. Tapi kalau hanya disebutkan satu, wara sudah mencakup dalamnya definisi yang lain. Sama dengan al-bir wa taqwa. Wa ta'awal birri wa taqwa. Allah menyebutkan tolong Allah kebaikan dan takwa. Takwa ya termasuk kebaikan. Ya, salat itu kan kebaikan. Salat juga menjadikan takwa. Makanya kalau disebutkan sendiri-sendiri masing-masing memiliki definisi berbeda-beda. Tapi kalau disebutkan bareng-bareng, misalkan takwa apa bir apa itu artinya beda-beda. Bir lebih luas, takwa lebih sempit karena takwa itu berdasarkan perintah Allah menjadi larangan. Kalau bir luas, segala kebaikan itu bir. Tapi kalau disebutkan takwa saja masuk dalamnya bir. Kalau disebutkan albir kebaikan masuk dalamnya takwa. Inilah dalam Islam. Ya tidak bisa berdiri sendiri. Artinya berdiri sendiri kalau disebutkan dua-duanya, tapi ketika disebutkan satu masuk di dalamnya makna yang sama tadi. Bahwa Islam. Demikian. Baik, saya pikir cukup. Di depan Ustaz ada 3 kitab, Ustaz. Tolong diberikan kepada 4 dari 4 penanya tadi. Ya, ada. Saya dikasih 3 buku untuk pembagian kepada jemaah karena hanya 3 kan nggak bisa semuanya ya. Maka dilempar dengan sistem tanya jawab. Saya ingin bertanya, artinya pembahasan tadi ya mengenai yang pertama adalah Sirah Imam Nawawi. Kenapa Imam Nawawi itu disebut Nawawi? Ya, ada alasannya tadi. Ada yang bisa jawab? Kenapa disebut Nawawi? Angkat tangan Pak, yang bisa. Iya Pak. Ya, sebentar Pak, sembilan pakai. Kenapa disebut Nawawi? Ibu-ibu habis itu berasal dari daerah atau desa Nawawi. Iya, betul sekali Pak. Silakan ambil. Ya. Ya, Imam Nawawi dipanggil Nawawi karena dia berasal dari Nawawi. Dan banyak sekali imam-imam. Pertanyaan kedua buat mungkin buat apa Ustaz? Bagian. Ya, pertanyaan kedua untuk apa ya? Sebelumnya saya bilang, maksudnya banyak sekali ulama itu dipanggil bukan nama aslinya Imam Bukhari. Bukhari itu dari Bukhara. Ya. Bukan Imam Bukhari itu bukan nama dia, bukan dari Bukhara. Dan banyak sekali Imam Tirmidzi dari Turmud, Imam Tirmidzi. Imam Nasai dari Nasa, itu nama daerah semuanya ya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah untuk umum. Sebutkan alasan kenapa Imam Nawawi mengarang Arba'in Nawawi. Yang bisa silakan ambil mic-nya. Kenapa Imam Nawawi mengarang Arba'in Nawawi? Tadi ada 3 alasan. Silakan. Silakan. Enggak ada. Udah ada itu. Udah ada mic. Iya Om. Kalau nggak ada lempar kepada Ikhwan. Ada yang salah. Ya silakan. Karena bersandar pada barang siapa umat Nabi Muhammad SAW yang menghafal 40 hadis, maka Allah akan bangkitkan bersama dengan berkumpul dengan para ulama. Nah, betul. Ya, jawabannya betul. Jadi beliau mengamalkan hadis sahih tadi 2,
Yang pertama adalah hanya menyampaikan orang yang tidak ada kepada yang hadir, kemudian Allah akan berikan cahaya. Ini yang bagus nih. Kalau ini untuk bapak-bapak ini. Yang satu mungkin dari penanya yang berbeda. Oh iya. Kedua, tadi beliau mengikuti teladan ulama-ulama terdahulu, di mana ulama terdahulu itu banyak mengamal apa, mau mengarang buku ini. Dan terakhir, beliau berpromosi dengan hadis yang hadis tadi, ya, itu alasan beliau mengarang buku ini. Kemudian terakhir, pertanyaan terakhir, kenapa kita mesti mempelajari Arba'in Nawawi? Tidak ada berapa hal yang disampaikan, ada 5 kalau misalnya, ada 4. Kenapa kita mesti belajar Arba'in Nawawi? Yuk, siapa yang mau? Bapak, silakan. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Agar kita selamat dunia dan akhirat. Ya, tadi beliau sebutkan Imam Nawawi mengatakan teman. Siapa yang ingin dia selamat di akhirat dalam belajar hadis Arba'in Nawawi, karena dalamnya terkandung yaitu kaidah-kaidah agama. Silakan Pak. Kasih. Ya, demikian kajian kita di pagi ini. Semoga untuk pagi menjelang siang ini semoga bermanfaat, dan saya juga mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Jika ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan mohon saya diingatkan karena kita sama-sama belajar di sini. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberikan kita petunjuk yang benar dan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dan senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga dari pengurus mengucapkan terima kasih yang besar kepada Bapak yang terakhir. Juga mohon maaf jika dalam penyelenggaraan terdapat kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.